Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024, yaitu RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam langkah ke depan menuju Indonesia maju. RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Tidak ada visi misi menteri yang semua mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi presiden dan wakil presiden. Semua rencana perencanaan betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian. Sinergi antara lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga ada kesamaan gerak langkah. Sesuai dengan Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 terdiri atas 4 lampiran dokumen, yaitu 1. Narasi RPJMN 2020-2024. 2. Proyek prioritas strategi atau Major Project 2020-2024. 3. Matriks pembangunan. 4. Arahan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN. Berdasarkan dengan visi misi Presiden dan arahan Presiden yang terdiri dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, terjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang terdiri dari 1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang mencakup pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan meningkatkan energi baru terbarukan, penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi, peningkatan kuantitas atau ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan koperasi. 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang mencakup pembangunan wilayah Pulau Papua, pembangunan wilayah Kepulauan Maluku, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, pembangunan wilayah Pulau Sumatera, pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, pembangunan wilayah Pulau Jawa, Bali. Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi dengan memperhitungkan keberlanjutan daya dukung pembangunan, pengembangan ekonomi wilayah melalui pengembangan komoditas dan hilirisasi, pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan layanan dasar, serta peningkatan produktivitas dan daya saing, pengembangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus, serta pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial. 3. SDM berkualitas dan berdaya saing yang mencakup mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang mencakup memperkuat moderasi beragama, meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
5. Infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar yang mencakup transformasi digital, energi dan ketenaga listrikan, infrastruktur untuk mendukung perkotaan, infrastruktur ekonomi, infrastruktur pelayanan dasar. 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim yang mencakup pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim. 7. Stabilitas Polhuk-Hankam dan transformasi pelayanan publik yang mencakup menjaga stabilitas keamanan nasional, reformasi birokrasi dan tata kelola, konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional, optimalisasi kebijakan luar negeri. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Sasaran pembangunan 2020-2024 adalah angka persentase kemiskinan menurun menjadi 6 sampai dengan 7%. Tingkat persentase pertumbuhan ekonomi ditargetkan mampu mencapai 5,7% sampai 6%. Indeks rasio Gini menurun menjadi 0,360 sampai 0,374. Persentase tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,6 sampai dengan 4,3%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,54. Penurunan emisi gas rumah kaca naik menjadi 27,3% karena targetnya untuk 2030 di angka 29%. Dengan pencapaian target tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi. Di dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah mengeluarkan daftar proyek prioritas strategis atau major project yang bersifat strategis dan memiliki nilai ukit yang tinggi. Ada 41 proyek prioritas strategis, mulai dari pembangunan SDM, infrastruktur, transformasi ekonomi, pengembangan wilayah, kebencanaan dan stabilitas keamanan. Beberapa contoh proyek prioritas strategi dalam RPJMN 2020-2024 yaitu proyek prioritas strategis berbasis kewilayahan dan berbasis sektoral.